Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Purwaningrum. Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya. Jika ini memberkati silakan share. Karena ini adalah perjalanan saya dengan Tuhan Yesus. Ternyata benar, manusia itu bukan hidup dari roti melainkan dari firman Allah. Dan jalan yang dipikirkan manusia adalah lurus tapi ujungnya maut. Tetapi jalan yang dipikirkan Tuhan mungkin berliku-liku, mungkin sepertinya nggak masuk akal, tetapi sebetulnya itu yang terbaik. Bapak Ibu, saya mau menceritakan bagaimana baiknya Tuhan Yesus membayari cicilan bank saya dengan cara yang nggak terduga dan ajaib. Tuhan Yesus membayari cicilan saya berbulan-bulan, Bapak Ibu. Ya kurang lebih 3-4 bulan. Kalau nggak saya minta doa, mungkin ya nggak tahu lagi. Di saat pandemi, Bapak Ibu, usaha kami macet total. Kami nggak bisa melakukan pembayaran terhadap bank, Bapak Ibu. Macet total, bahkan benar-benar tutup. Dan di situ Presiden Jokowi menghimbau agar bank tidak menagih, tapi hanya memberikan kelonggaran gitu, tidak bayar waktu 1 tahun atau 1 tahun ya kalau nggak salah. Tetapi pihak bank memberikan kelonggaran kepada kita, itu hanya bisa bayar bunganya saja. Dan bunganya saja pada waktu itu namanya usaha tutup total ya Bapak Ibu ya. Bunganya saja loh kita nggak mampu bayar. Alhasilnya apa Bapak Ibu? Kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kami hanya bisa minta ampun sama Tuhan kalau kami salah. Dan ya kenyataannya kami salah. Kita salah suami istri. Kita nggak peka dengan apa yang dilakukan Tuhan pada kita. Kita cenderung berontak ketika keinginan saya dan suami saya nggak dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan kita melakukan manipulasi Bapak Ibu. Ceritanya begini. Sebelum pandemi kami mengajukan bank. Dan dalam pengajuan itu Tuhan gak ACC loh. Akhirnya kita memanipulasi data. Akhirnya apa yang terjadi? Di ACC. Lalu kita belanjakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan customer. Lalu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian. Gak lama sih, cuman berapa bulan, 3 bulan atau berapa bulan. Uang itu sudah habis, kita belanja-belanjakan ya, namanya juga ingin pengembangan bisnis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lockdown, tutup total supermarket langganan kita yang kami suplai barangnya tutup total Bapak Ibu. Kita nggak bisa melakukan penjualan sedikit pun. Ya itulah yang membuat kita nggak bisa membayar bank sama sekali. Karena tanggungan kita ya, cicilannya masuk lumayan sangat amat besar dan mahal Bapak Ibu bagi saya. Mungkin itu akan kecil cicilan itu jika usaha kami lancar, tetapi bagi kita nggak ada sama sekali, termasuk sangat mahal. Bahkan kita disuruh bayar bunganya saja pun kita nggak mampu membayarnya. Ketika saya datang bersama suami istri minta ampun sama Tuhan, ada kelepasan dan sukacita dalam diri saya. Tuhan Maha Pengampun. Dengan bertobat dan tinggal diam, disitulah letak kekuatanmu. Saat ketika saya merasa diri saya bersalah bersama suami, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Ya permasalahan itu nggak langsung selesai Bapak Ibu, hutang itu masih tetap ada. Tetapi hati damai sejahtera itu beda. Doa saya nggak lagi menangis-menangis, tetapi doa saya menguatkan iman saya. Saya katakan kepada dalam diri saya, hati saya menari-nari, saya berjingkrak-jingkrak, saya berjoget-joget dalam ruang doa. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Saya nggak tahu ini awal apa, bagi saya nggak ngerti. Tapi perlu yang saya imani, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Karena ini sudah terlalu sering saya alami dulunya, tapi nggak sehebat ini Bapak Ibu permasalahan kita. Nggak sehebat ini permasalahan kita. Coba kalau kita dengar sama Tuhan, kita nggak menuruti hawa nafsu kita, saya nggak menuruti logika saya.
Karena Alkitab mengatakan, manusia mengatakan, Alkitab mengatakan begini dalam firman-Nya. Ada jalan yang disangkanya lurus, namun ujungnya maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Itulah saya. Kemarin saya menganggap jalan itu lurus-lurus saja, tapi ujungnya maut. Andai saja saya waktu itu nurut sama Tuhan, gak ngambil bank, mungkin gak akan keteteran pandemi, gak akan menjadi masa-masa sulit bagi saya. Mungkin saya akan memiliki tabungan, atau saya gak mau berpikir apalah. Tetapi yang jelas, kemarin saya sudah salah memanipulasi data, sehingga saya perlu minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Sehingga dalam doa saya ketika Tuhan sudah ampuni saya, karena Alkitab mengatakan walau dosamu merah seperti kirmis itu akan menjadi putih. Dan walau dosa apapun di dunia ini akan bisa dihapus, akan bisa diampuni oleh Tuhan kecuali hujat terhadap Roh Kudus. Sebesar apapun kita. Raja Manasya saja ya Bapak Ibu, yang sampai dosanya itu melakukan penyembahan berhala. Anaknya dijadikan korban. Ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia minta ampun, Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan. Itu yang mengingatkan saya firman-firman seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan gak hanya ampuni, tetapi Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Joel 2 ayat 18 dan seterusnya. Tuhan berjanji kepada orang yang bertobat, bahwa aku akan mengirimkan gandum, anggur, dan minyak kepadamu. Kamu akan makan dengan kenyang. Kamu tidak akan mendapat malu. Aku akan melakukan perkara besar. Aku akan memulihkan keadaanmu. Itu janji Tuhan bagi orang yang bertobat. Dan itu saya alami Bapak Ibu ketika saya salah, merasa salah. Dan memang betul-betul saya datang minta ampun sama Tuhan. Saya merasa dibebaskan, saya mengalami kelepasan. Tapi ya memang waktu itu masih pandemi ya, nggak bisa langsung ciling begitu. Tetapi hati ini ada damai sejahtera, hati ini ada damai sukacita. Ada sukacita yang luar biasa, sehingga doa saya bukan lagi untuk pergumulan saya. Sehingga fokus saya nggak lagi kepada masalah saya, fokus saya malah kepada jiwa-jiwa Bapak Ibu. Fokus saya kepada orang lain. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi melalui ayat itu juga saya disadarkan. Ketika saya berpikir, untuk apa Tuhan Engkau ciptakan aku di dunia ini? Tuhan mengatakan, untuk melakukan perbuatan baik. Puji Tuhan, di saat pandemi, Tuhan arahkan pandangan saya ke jiwa-jiwa untuk melakukan perbuatan baik, bukan kepada permasalahan saya. Karena firman Tuhan pun juga mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit, tetapi orang fasik akan roboh kena pencobaan. Saya adalah orang benar, maka itu saya bangkit. Kenapa saya ngomong orang benar? Saya dibenarkan oleh darah Yesus, sehingga saya layak ngomong saya orang benar. Dan orang benar itu ciri-cirinya, jika dia kena masalah, dia akan bangkit. Meskipun berkali-kali dia akan bangkit. Tetapi kalau orang fasik, dia akan roboh kena pencobaan. Miracle-nya begini, mujizatnya begini. Tuhan bagaimana membayar cicilan hutang saya ke BRI. Berbulan-bulan itu saya nggak bayar, tetapi BRI pun nggak menagih sama saya, nggak sama sekali Bapak Ibu, nggak datangi sama sekali. Nah di sela pandemi itu saya berdagang Bapak Ibu. Di sela pandemi itu saya berdagang, hasilnya itu kecil, 30.000, 50.000, bahkan 20.000 satu hari. Kemudian naik lagi menjadi 90.000, 100.000, kadang 300.000. Nah, Bapak Ibu, lalu saya membaca Alkitab. Firman Tuhan mengatakan begini, bayarlah hutangmu. Langsung saya dijek, wah ya, saya ingat hutang saya banyak, ini gimana saya bayar. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau mempermalukanmu, aku mau mempermuliakanmu, aku mau bayar hutang-hutangku semua, tapi tunggu nanti. Tapi saya kepingin tahu, berapa sih sisa hutang saya dalam BRI, berapa sih hutang sisa saya kepada Commonwealth, berapa sih hutang-hutang saya ini. Tuhan,
Saya pengen ketemu sama pihak-pihak banknya, tetapi tidak untuk membayar, cuma untuk mau janjeni saya akan bayar dengan jalan rumah saya ini kalau sudah kejual. Saya berinisiatif sama suami mau menjual rumah karena saya berpikir bahwa kami nggak mau jadi batu sandungan, kami mau menjual apa yang kami miliki, kami nggak mau beban kepada hutang. Lalu saya doa, Tuhan, Kau kirim orang untuk datang ke sini. Gila nggak ya doa saya? Tuhan, Engkau kirim pihak bank untuk datang ke rumahku ini. Saya mau ngomong, Kau kirim Tuhan. Tapi nanti bayarnya tunggu itu ya Tuhan. Tunggu jual rumah. Saya ngomong begitu sama Tuhan Bapak Ibu. Ternyata beberapa hari, bener. Tuhan kirim pihak bank. Satu pihak BRI Bapak Ibu yang datang duluan. Teng. Dia ketok-ketok pintu. Dia bilang, maaf Bu, saya dari BRI. Wah, dari BRI. Wah, bener Bapak, saya tunggu Bapak. Dia belum duduk, langsung saya nyocros saja. Pak, maaf ya, kita memang berapa bulan kita nggak bayar. Meskipun kita disuruh bayar bunganya saja, kita nggak mampu Pak waktu itu Pak. Maaf Pak. Ya, nanti tapi tunggu ya, kita bayar kok pasti setelah rumah ini dijual. Dia itu masih posisi berdiri Bapak Ibu. Tapi Pak, berapa sih utang saya itu? Oh, dia bilang, boleh saya duduk Bu? Ya Pak, tapi penasaran saya, berapa hutang saya? Dia katakan, Pak, pasti BI checking saya di BRI buruk ya? Pak, pasti saya sudah terlambat lama ya? Dia hanya menyadarkan, enggak Bu. Loh, kok bisa enggak? Saya kan enggak bayar lama Pak. Saya enggak bayar mungkin 3 bulan, 4 bulan. Oh enggak kok Bu. Oh berarti mungkin BRI bagus ya. Mungkin gak nagih-nagih saya karena bagus. Karena mungkin kasihan sama saya. Saya berpikir itu. Terus dia sodorilah tagihan ke saya. Ibu cicilannya hanya sekian. Gak ada sampai 1 juta yang Ibu harus bayar bulan ini. Saya tanya begini, Pak berapa yang saya harus bayar? Sekian Bu. Wah, cuma sekian? Pak, bukannya saya ini nggak bayar berbulan-bulan. Kalau seandainya saya bayar bunganya aja ini mungkin sekitar ya jutaan Bapak Ibu. Katakanlah 1 bulannya itu mungkin 1 juta berapa gitu ya bunganya aja itu. Kalikan 4 bulan, katakanlah saya nggak bayar. Katakanlah paling rendah 3 bulan. Harusnya 5 jutaan waktu itu. Terus orangnya petugasnya ngomong apa? Bu, mungkin pada waktu ibu masih ada saldo di bank. Pak, kalau ada saldo 100.000 atau 50.000 itu pasti saya ambil, apalagi saldonya sampai sekian untuk bayar 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Wong pada waktu kemarin awal-awal Pak, untuk makan 20.000 aja satu hari saya mengeluarkan itu berat Pak. Dan saya harus ngais rezeki dengan susah-susah. Boro-boro nyimpen uang di bank, boro-boro nyisakan uang di bank. Nggak ada sama sekali Pak. Dia hanya nggak tahu Bu. Ya kenyataannya Ibu bayar terus. Lah terus siapa yang bayarin Pak? Ya nggak tahu Bu. Kenyataannya Ibu bayar terus. Dan kenyataannya Ibu nggak pernah telat sampai saat ini. Dan kenyataannya Ibu hanya bayar sekian. Pak lah kalau uang 800.000 ini ya saya ada. Pada waktu itu benar Bapak Ibu ya. Pertama kali lockdown. Pertama kali itu. Benar-benar tutup total. Nggak ada uang sedikit pun saya. Kita menangis ya sama Tuhan. Tetapi Tuhan mengajari saya Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati itu bukan terletak kepada pekerjaan kita, terletak kepada kekayaan kita, terletak banyak sedikitnya pendapatan kita. Kebahagiaan sejati itu ternyata Bapak Ibu, ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, maka disitulah kita tidak akan merasakan datangnya panas terik, tidak akan mengalami datangnya panas kering. Yeremia 7 ayat 17. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Tapi sebaliknya, jika kita menggantungkan hidup kita kepada materi kita, kekayaan kita, Yeremia ayat 5 mengatakan, terkutuklah manusia. Tuhan benar-benar mulai saat pandemi sampai sekarang,
mengajari saya untuk berjalan dengan iman, untuk saya bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, untuk saya bisa merasakan kesempurnaan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Ternyata apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, di saat kita lemah inilah kuasa Yesus sempurna. Alkitab mencatat, cukuplah kasih setiaku kepadamu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Betul Bapak Ibu, dalam titik nol, dalam kami gak mampu, kami merasakan kuasa Yesus sempurna. Gak ada yang sempurna ini. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan Yesus yang betul-betul sempurna. Memang kita dalam keadaan titik nol. Gak tahu loh Ibu itu siapa yang bayarin bank saya dicicil itu. Kalau saya gak minta untuk didatengin sama Tuhan, gak didatengin. Gak hanya itu saja, bank saya yang satunya Commonwealth juga datengin saya, yang harusnya cicilannya itu 6 juta, datengin ke saya. Saya hanya disuruh bayar 500.000 per bulan. Yang lainnya teman-teman saya ketakutan, kok bisa kamu seperti itu, kok bisa. Kamu bingung, saya juga bingung waktu itu. Gak hanya itu lagi Bapak Ibu, Desember kemarin, November, ketika saya gak ada uang sama sekali, Oktober ya, gak ada uang sama sekali. Saya mau bayar banknya itu, Commonwealth itu tanggal 1. Meskipun 500.000 saya gak ada uang ya, waktu itu kurang mau bayar. Saya bayarnya mau molor 1 hari gitu kan, tunggu tanggal 1. Apa yang terjadi ketika saya mau bayar bank? Commonwealth menelpon saya, Ibu jangan bayar bank dulu, sampai nanti Januari Ibu baru bayar. Saya nggak tahu, suami saya bilang gitu, mah jangan-jangan kenapa kita nggak boleh bayar bank? Ya saya jawabnya gini, ya Tuhan suruh untuk buat Natalan dulu Pak. Jangan-jangan itu Commonwealth itu punya maksudnya nggak baik gitu, kenapa kita kok nggak boleh bayar? Manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan datangkan untuk kebaikan. Kalaupun seandainya Commonwealth mereka-reka yang jahat, saya iman itu aja, saya jawab, biar Pak, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan datangkan untuk kebaikan kita. Damai hati saya. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Namun banyak lagi kesaksian yang dahsyat yang saya alami. Apa yang saya imani ini bukan akhir, ini adalah awal. Di saat saya betul-betul terpuruk nol Bapak Ibu ya. Benar apa yang dikatakan pendeta-pendeta penasihat rohani, kalau kita melayani jangan tunggu kita kaya, tunggu kita sukses, tunggu apa. Saat hati tergerak melayani layar Tuhan. Ternyata disinilah saya awal dari melayani di dunia online. Tuhan percayakan pelayanan yang lebih lagi Bapak Ibu. Saya membawai grup doa kurang lebih 200 lebih orang. Dan saya memiliki 6 kelompok sel doa. Tuhan percayakan saya jadi pemimpinnya di situ. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di situ. Puji Tuhan. Inilah kesaksian saya. Mau kesaksian selanjutnya saya akan upload. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.